Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Sahabat Kristus, dalam bacaan firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi mengenai ranting yang dibersihkan. Ada kalanya ranting itu harus dipotong karena tidak berbuah. Di sisi lain, bagian ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya lebih banyak menghasilkan buah. Kalau boleh menjerit dan menangis, tentu pohon itu akan merasa kesakitan dan tidak nyaman. Demikian juga dengan hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinkan untuk karakter kita dibersihkan dari segala hal yang kotor dan menyakitkan. Karakter kita yang mudah emosi, gampang tersinggung, suka berkata kasar, suka jatuh bangun dalam dosa, sering tidak taat pada Tuhan, dan berbagai hal yang buruk dalam karakter kita. Tuhan akan bersihkan dan jadikan indah supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberi contoh pada sebuah pohon anggur untuk menggambarkan kehidupan kita dan hubungannya dengan Dia. Setiap pohon anggur yang bertumbuh akan selalu dibersihkan oleh pemiliknya. Daun dan ranting yang kering dipotong agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Ranting yang berbuah dibersihkan dari daun-daun yang tidak perlu, sehingga buah yang dihasilkan dapat bertumbuh dengan baik. Salah satu cara untuk membersihkan karakter kita sebenarnya yaitu ketika kita dihadapkan pada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, orang lain yang tidak sepaham dengan kita, dan bahkan terkesan menjengkelkan. Saat itu hati kita sedang dibersihkan dari sifat merasa benar sendiri, merasa aman, dan sikap merasa lebih baik dari orang lain. Saat itu kesombongan kita diruntuhkan, ego kita ditundukkan, mulai bisa melayani dan memahami orang lain. Juga tidak lagi memiliki sikap saya yang benar dan dia yang salah. Karakter kita tidak akan terbentuk ketika kita hanya bertemu dengan saudara seiman yang sifatnya baik, manis, dan yang sependapat dengan kita. Kita perlu bertemu dengan orang lain yang berbeda pendapat, berbeda sikap, dan berbeda karakter untuk membuat karakter kita muncul dengan indah hari demi hari. Bagaimana respon kita ketika menghadapi segala sesuatunya akan menentukan bagaimana sebenarnya karakter kita. Kalau Daud hanya bertemu dengan domba-domba yang dia gembalakan saja, karakternya tidak akan terbentuk. Dia harus dipertemukan dengan Raja Saul yang menjengkelkan, yang mengejar dia karena salah paham. Dari situ dia terbentuk menjadi seorang yang mudah mengampuni, bisa memahami orang lain, dan bahkan ketika Saul mati pun dia tidak bergembira dan mensyukuri kematiannya. Dia tidak berkata, "Loh, akhirnya dia mati kan? Sayalah yang benar. Dia kena murkanya Tuhan. Dia sedang kena karma." Tidak, dia justru menjadi orang yang paling sedih dan menangisi kematian Raja Saul dan Yonatan anaknya. Sahabat Kristus, ketika karakter kita dibersihkan, rasanya tidak pernah menyenangkan. Tapi Tuhan izinkan hal itu untuk membentuk karakter kita jadi indah dan berbuah manis yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jangan takut dengan pembentukan karakter. Nikmati saja cara Tuhan bekerja dan alami segala berkat Tuhan yang ajaib. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba bersyukur untuk firman-Mu yang boleh hamba terima pada pagi hari ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu
yang mendengar dan menerima firman Tuhan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya kami semua bertahan, kiranya kami semua boleh setia, kiranya kami semua boleh tahan uji terhadap setiap proses hidup yang Engkau percayakan untuk kami alami. Kuatkan kami Tuhan menghadapi hari demi hari yang tidak menyenangkan, menghadapi orang demi orang yang rasanya itu menyakitkan daging kami. Tapi dari sinilah karakter kami sedang Tuhan bersihkan, sedang Tuhan bentuk, sedang Tuhan proses. Dihancurkan dari merasa benar sendiri, diruntuhkan dari ego kami yang begitu tinggi, dan dibersihkan dari ketersinggungan atau sombong atau apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga memunculkan karakter kami indah dan menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami siap untuk menghadapi pembentukan karakter sepanjang hari ini dan sepanjang umur hidup kami, sehingga kami boleh tampil jadi pribadi yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini, yang bekerja, yang melayani Tuhan, yang sekolah Tuhan berkati, yang sebagai ibu rumah tangga Tuhan juga tetap memimpin. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami pembentukan karakter dari Tuhan dan jadilah pribadi yang setia dan tahan uji dalam setiap proses hidup yang Tuhan percayakan. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.